Halo Ngetlinkers, bingung mau kuliah di mana? Ngambil jurusan apa dan nyari info di mana? Nah, ini dia. Ngetlink datang buat jadi solusi teman-teman. Kalau teman-teman ada saran dan juga masukan mau ngasih topik apa, bisa teman-teman cantumin di kolom komentar. Kita kenalan dulu, nama saya Arvis dan bintang tamu pertama kita sambut ini adalah Marco Junarta. Wih. Itu intronya profesional banget, gue saya lumayan impress gitu loh. Itu bagus. Boleh kenalin kok. Nama lengkap dari umur juga sekarang. Terus kuliah di mana, ngambil jurusan apa kok? Nama Marco Junarta. Saya dulu SMA-nya di IPK Integrated di sini di ISCS. Sekarang saya lagi PhD di Unimel. Topiknya itu Computational Fluid Dynamics, jadi lebih kayak mechanical engineering gitu, plus scientific computing. Oke. Kok Marco sebelum ngambil PhD ngambilnya di mana kok? Saya dulu bachelor sama mastersnya itu juga di Unimel, jadi udah lama. Aku udah di Unimel itu dari 2019, udah lebih dari 6 tahun. Bachelornya ngambil? Dulu kan bachelor sama master itu satu paket. Satu paket. Jadi dulu ngambil, saya memang tahu lulusnya pengennya kayak pengen mechanical engineering sih. Tapi Unimap itu kan harus bachelor science dulu, ada specialty-nya dan itu dipaketin sama master saya jadi kayak 5 tahun. Oke. Ini tadi kok Marco udah mention, kok Marco SMA-nya berarti kok ya di ICS. SMA-nya di sini betul. Terus lulus SMA langsung total duration of study di Australia berapa kok? Dari bachelor sampai sekarang PhD. Jadi kalau sampai lulus nanti ya, PhD-nya itu 3 sampai 3,5 tahun. Bachelor plus mastersnya itu 3 tambah 2 tahun. Jadi 5 total kayak 8 setahun. Udah lama banget aku. Bakal lama banget aku di Uni. Wah. Ngerasa beda nggak kok? Belajar di Indo sama belajar di Australia mungkin spesifiknya ya kan kalau Marco udah ada perbandingannya nih. SMA-nya di Indo. Terus start di Aussie belajar dari bachelor, master, package, terus habis itu langsung ke PhD. Mungkin orang-orangnya, dosen-dosennya, lingkungannya, topik pembelajarannya, lingkungannya, atau fasilitasnya. Aku sih belum pernah kuliah di Indo ya, jadi nggak tahu gimana suasananya. Tapi mungkin di uni aku punya teman-teman yang dulu mungkin S1-nya di Indonesia, di ITB gitu. Jadi suka nanya-nanya gitu bedanya apa. Tapi mungkin sih yang pertama itu kayak nggak ada, aku sama dosen itu kayak nggak berasa ada kesenjangan. Kayak aku nggak berasa saya tuh nggak harus kayak iya pak, iya gitu. Itu mungkin enggak ya. Jadi kalau saya nggak setuju, saya bisa ngomong kan lumayan direct. Aku orangnya lumayan direct. Bisa. Ini menurut saya ini nggak bisa gitu loh. Ini aku nggak setuju gitu. Tapi itu nggak dianggap nggak sopan atau gimana. Dan bisa gitu kayak gitu? Bisa. Aku ya berani aja sih ngomong. Kalau nggak kan ya kita punya opini ya harus disampaikan gitu. Ya, soalnya kalau apalagi hubungan kayak aku sama supervisor gitu kan itu jangka panjang ya 3-4 tahun, terus mungkin dari situ ada lagi, jadi ya memang harus ada honesty sih di situ sebenarnya. Itu untuk semua dosen-dosen yang di Unimap atau beberapa aja, atau mungkin ada yang kan kalau di Indo nih kita banyak banget istilah ada guru killer, dosen killer. Aku dulu pernah sih kayak di supervise sama orang yang mungkin lebih ditanggapnya lebih begitu. Cuman tapi nggak juga ya, kita maksudnya kalau nggak setuju apa ya nanya aja gitu. Aku mungkin debat sedikit, tapi kan itu kayak strictly professional ya, jadi nggak it's not personal gitu. Jadi, ini ya memang soal pekerjaan aja gitu, nggak asal nggak lewat gimana. Kalau di Indo kan kita terkenal juga nih, ini aku bandingin lagi kok ya, karena buat gambaran juga, kalau misalnya di Indo kan kita sering banget dapat punishment, kayak misalnya kalau nilainya jelek ya, kalau misalnya kita bandel di kelas gitu suka ada poin, terus atau kayak misalnya suruh diri di depan kelas atau kayak punishment yang beragam lah. Cuman kalau misalnya di Aussie gimana? Enggak lah, kayak gitu nggak ada. Itu cuman hubungan sama ya kuliah itu cuman strictly kayak work aja sih, jadi nggak sampai yang gimana. Jadi nggak dibawa itu kayak kita nggak bisa nggak ngomentarin orang soal kayak etiket gitu, lebih kayak memang ya cukup soal kerja aja ya. Ini kurang bagus ini gimana gitu, jadi nggak yang kayak kepribadian gitu. People tend to not go that route, I think. Kalau misalnya di Aussie ada kasus bullying gitu? Nggak ada. Sama sekali? Nggak juga ya, kita kan nggak juga sih. Kalau kayak kuliah gitu,
itu lumayan dijaga kayak lingkungannya, jadi nggak ada yang sampai gimana. Nggak ada yang nggak kayak di Indo gitu, nggak ada. Walaupun banyak banget studi internasional yang dari berbagai negara, kan beda culture-nya beragam banget kok. Yeah, not really sih, because I think the university has a very strict kayak policy on that sort of thing, but like you can get in trouble for that. Cuman like from my experience I've never seen that. Kayak jarang banget itu kayak nggak ada. Jadi kayak if you want to study abroad that kind of thing, it shouldn't be, it's like the least of your worries I think. Oke. Get it. Dosen udah, bully udah. Teman-teman gimana kok? Ngebuat circle situ susah nggak? Atau join sama circle student internasional? Temen aku nggak gitu banyak milih ya, kayak maksudnya asal asik ya gitu aja. Aku nggak ada ya kayak I don't go out of my way itu buat nyari kayak mungkin kalau di Melbourne gitu kan ada kayak ada Mudika gitu, kayak muda buat orang Katolik gitu, atau mungkin kayak komsel gereja gitu. Cuman saya sih nggak pernah nyari gitu, lebih kayak ya yang just what feels natural aja sih lebih tepatnya. Jadi kayak teman kerja gitu juga yang memang aku asik ngobrolnya aja sih, nggak sampai nyari community gimana tuh enggak gitu. Oke, berarti kalau misalnya ko Marco dari bachelor, master lebih sering atau kayak ada nggak teman akrab yang dari negara mana? Atau ada cerita unik kayak misalnya ko Marco kalau sama orang Indo kan kita gini, tapi kalau sama orang Aussie atau sama orang UK mungkin ada student UK dari India mungkin. Nggak juga, cuman mungkin kalau sama orang Indo yang ngobrolnya yang lebih asik aja kan, bisa relate gitu kan. Kita kan kalau di Indo kayak jokesnya lumayan garing gitu kan. Jadi kalau sama dia beda aja sih. Ya, cuma karena ada transisi tuh dari Komarko SMA di Indo terus start kayak maksudnya baru dari pindah terus pesan dari Jakarta. Ngurusin timetable sih sebenarnya. Dulu pas aku baru sampai tuh lumayan. Jadi aku dulu itu pas baru tinggal itu dapat tempat tinggalnya lumayan jauh, jadi mesti kayak ada commute gitu. Jadi kayak milih kan timetabling itu di Unimap itu biasa setiap semester itu kita kan ada milih pelajaran, udah enroll dulu pelajaran baru pilih mau lecture-nya slot yang mana, mau workshop-nya slot yang mana. Dan kayak gitu-gitu itu kan kita masukin preference ya. Jadi satu perlu mikirin dulu kurang lebih mau gimana, tapi kalau misalkan nggak dapat slot yang ke satu, kalau dapetnya slot kedua bisa nggak gitu, kayak kan kalau misalkan dapatnya sore jam hari Jumat gimana, atau enggak pagi-pagi jam 9 terus commute-nya jauh 1 jam misalkan contohnya, itu kan it's not ideal I think. Iya sih. Ya jadi kayak gitu-gitu lumayan susah, sama kayak pikirin ini 1 minggu saya mau ngapain aja gitu, kayak maksudnya kan kalau zaman master sih mostly itu kayak kan materi banyak ya. Iya. Kayak gitu-gitu mikirin saya mau kerjain apa. Dari itu kan dipublish biasanya material per minggu dipublish terus gitu kan, kita jadi portal ya kita kayak di learning management system gitu ya, anggap aja kayak portal lah ya, just kayak Google Classroom gitu semacam. Iya. Jadi ya kayak minggu ini aku mau ngerjain apa, mau nyiapin apa, jadi kayak mostly time sih. Kalau di sini kan jelas ya, kayak kita maksudnya sekolah pulang, kalau ada les ya les, pulang malam tidur udah gitu kan, nggak sampai nggak mikirin gimana. Cuman ya mostly time sih I think, terutama sama karena timetable-nya agak nggak jelas lebih tepatnya. Kalau misalnya adaptasinya Soal gimana? Kayak lingkungan, cuaca, iklim. Nggak gitu ya. Dulu mungkin kayak aku pertama kali pindah Melbourne itu kan kayak peak winter, jadi kayak memang kayak tangan kayak gitu-gitu, cuma sama sering hujan gitu ya, sedia payung aja. Tapi sisanya nggak. Udah lama udah kebiasa sih. Kayak aku sekarang mau yang cuacanya dingin gimana juga kayak kawasan gitu, keluar rumah juga bisa. Tapi Aussie termasuk negara favorit kau Marco? Aku lumayan suka soalnya it's quite like it's pretty laid back. I think it's not it's like a once you go to work at 9, you finish at 5, and beyond that gitu you're not expected to do any more work I think. I really like the culture in that sense. Bukan the best. Kenapa? Bukan country terfavoritnya kau Marco? Nggak bisa juga ya, kan aku nggak bisa I can't comment soalnya aku nggak pernah kayak kerja elsewhere gitu. So. Waktu itu pilihannya apa aja selain Aussie? Dulu sempet pilih pengen ke NUS sih, soalnya NUS itu dulu kayak ada government scholarship gitu, so like
comparatively it's quite much cheaper. It's like less than half the price. Dulu zaman aku kan mulai kuliah itu 2019. Kalau nggak salah total kalau aku perginya ke NUS, uang sekolah itu 1 tahun kurang lebih 17.500. Kalau di Unimelp itu dulu itu pas aku baru masuk itu 45.000. Jadi kan beda ya, beda jauh gitu. Jadi kalau udah dikasih harga 2 gitu kan kita mikir kayak masa iya bisa ini kuliah kayak 2 kali lebih bagus gitu loh pendidikannya. Jadi ya dulu sempat mikir pengen ke sana, cuman akhirnya ke Melbourne banyak teman-teman juga sih. Banyak yang aku dulu bareng SMA pindah ke Melbourne gitu. Oh, ngambil jurusan yang sama atau beda kok? Enggak beda-beda semua, cuman ya ada aja orangnya iya gitu. Sih. Tapi kalau Marco aktif maksudnya kita ngomongin dari bachelor deh. Kalau Marco ikut join student club atau kayak misalnya kalau di Indo kan ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ada lah, cuman lebih ke arah aku dulu lebih pilihnya yang student club itu nggak kayak yang hobi, lebih yang kayak student projects gitu, lebih seneng. Dulu aku sempet join itu dia kayak non profit namanya MSP itu Melbourne Space Program. Itu dia dulu itu sempet 2019 itu launching kayak satelit kecil gitu ke orbit, tapi sejak itu mulai projectnya banyak kayak robotics gitu. Jadi like I really like that. Soalnya kan di Unimelp itu typically pas bachelor itu jarang banget praktek, jadi it's a lot of math I think. Jadi pengen ngerasain gitu kayak buka AutoCAD, modeling apa gitu. Jadi lumayan seneng. Sama community-nya dari situ aja sih. Tapi student club yang hobi, yang sport gitu aku belum pernah coba. Soalnya kan satu waktu ya kayak gitu kan kalau aku memang udah dari awal udah commit tuh di sana kayak to commit to something else it's really difficult I think. Oke. Kalau misalnya culture shock, kita ngomongin culture shock. Sempet ngalamin nggak kok? Atau homesick? Kan nggak langsung. Homesick nggak terlalu ya. Soalnya kan mungkin udah pernah belum kok sebelum ke Aussie? Pernah buat liburan dong sih, tapi nggak gimana. Cuman culture shock nggak terlalu ya. Soalnya kayak memang orang-orang juga nggak lumayan santai, sama orang Indo banyak juga. Ya aku kalau sampai lapar pengen banget makan kayak nasi Padang gitu ada juga lah restoran Indo gitu, nggak gitu susah nyarinya. Jadi not really, like I think mungkin aku juga itu zaman pas lagi masih beneran studi itu kayak lumayan busy juga, jadi nggak sempat mikir yang kayak baru pengen pulang gitu, nggak gitu juga gitu. Jadi tapi memang ya liburan ya pulang gitu, tapi nggak sempat kayak lagi tengah-tengah belajar itu aduh pengen banget pulang gitu, nggak. Stres nggak pernah kok? Stres sekali sih awal-awal. Stres sekali sih dulu, soalnya lumayan takut ya, soalnya kan kayak ujian gitu kan aku nggak tahu expect-nya apa. Kan kita baca di subjek gitu kan dia ada loading kayak misalkan ini dari nilai mata kuliah ini sendiri berapa persen assignment, berapa persen exam gitu. Kan lucu ya, kayak pelajaran math di Unimelp itu rata-rata kita bikin sepanjang semester PR 5 biji, 6 biji itu 20%, ujiannya 80%, terus sekali duduk 3 jam di satu exam hall gitu kan, jadi kayak agak gugup gitu. Ini banyak banget gitu kayak waitingnya buat ujiannya gitu loh. Oh iya. Ya dulu sempat gitu, soalnya terus ujiannya juga kan kalau kita kan di sini ulangan kan ya masuk kelas gitu kan. Kalau di sana tuh kayak ada satu disewain, satu aula gitu, kita ngantri di depan. Pagi-pagi jam 8 masuk, terus duduk itu kayak berapa ribu orang, pelajaran beda-beda, ada 1 jam gede, ada jam segede gaban. Ya. Ada pengawas berarti? Ada banyak, ada namanya kayak invigilator, jadi dia muter-muter kayak orang pakai kaos baju satpam gitu. Iya, kayak wasit gitu. Iya, kayak wasit gitu. Ya, namanya kayak kapal Star Wars ya. Tapi iya ada kayak gitu-gitunya, terus dia kalau dia ngeliatin bawa pulpen juga cuman boleh dibawa. Aku bawa pulpen buat ujian tuh bawanya kayak kantong ziplock buat yang buat makanan gitu. Soalnya kan harus transparan, harus nggak boleh. Oh iya, takut ada nyontek. Iya, bawa botol minum juga nggak boleh ada labelnya gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu kan aku lumayan gugup ya, tapi lama-lama ya kayak udah biasa. Wow. Ini tadi kan itu biasanya kalau yang buat ujian atau exam kayak gitu nama ruangannya apa kok? Itu tuh beneran exam, itu bukan hall dari yang Unimelp pakai, itu bukan hall dari Unimelpnya, itu lebih kayak convention center gitu loh. Tapi memang gedungnya di daerah sana, di daerah Carlton gitu. Jadi di Carlton Gardens tuh namanya Royal Exhibition Building, REB. Nah itu
Jamnya di situ. Wah, nih selain RIB ada lagi nggak kok? Maksudnya ya walaupun itu eksternal dari Unimap ya fasilitasnya. Kalau di Unimap sendiri fasilitasnya gimana kok? Ah, Menunjang Komarko buat belajar, buat belajar terus buat ya sosialisasi. suasananya lumayan enak sih. Jadi kayak, cause it's like, itu banyak, itu kan uninya sendiri kayak dari tahun 1800-an Iya, gitu kan ya. udah Jadi lawas banget. gedung-gedungnya lumayan tua gitu. Jadi kayak fasad-fasad buildingnya itu rata-rata masih tua. Tapi dalamnya itu lumayan modern. Jadi kalau kita lagi sekeliling kampus gitu ya lumayan enak sih rasanya kayak di Hogwarts gitu ya. Wah, berarti bangunannya old school dong kok? Lumayan, tapi banyak gedung modern kok, soalnya dia banyak memang uninya itu sendiri kayak setiap tahun yang aku perhatiin sih kayak banyak expand keluar ya. Jadi kalau ada real estate yang di dekat uni ada yang baru dijual apa itu uni biasa beli terus dijadiin gedung apa lagi. Oh iya. Kalau ruangan kelasnya gimana kok? Mungkin kayak misalnya kayak sekecil-kecil kayak proyektornya atau kayak ruang belajarnya. Lecture hall-nya mostly lumayan oke, cuman ada beberapa yang memang agak tua. Jadi kayak kayak ya sama lah kayak di kampus-kampus di sini gitu. Jadi nggak bisa dibilang it's nothing out of the ordinary I think. Oke, terus kalau misalnya Ko Marco udah join yang si Melbourne Space Program, terus juga Ko Marco katanya Ko Marco kalau misalnya ngobrol sama anak-anak Indo ya lebih relate lah. Kalau Ko Marco sendiri gimana orangnya kalau menilai diri sendiri? In what way? Kayak like Apapun, academically or like socially? personality-nya, karakter lah. Kalau selama Di sana. ya kebangunnya mungkin kayak misalnya kalau di Indo ya pendiam, terus cuman semenjak aku di Melbourne Enggak lah, I jadi think kayak gini. I think the like going abroad doesn't change like how you apa mesti ngobrol gimana gitu nggak ngubah Banget nggak ya. ngubah saya gitu. Tapi ya mungkin kalau sama orang bule ya mungkin sama orang luar mungkin ngomongnya mungkin aku mungkin lebih conscious ya gitu saya ngomong apa gitu. Kalau orang Indo kan ya Udah biasa. hahi aja gitu cuman tapi I think socially like when I'm in Melbourne I think I'm the same person. Like I don't think ya masih ngobrol gitu asik-asik aja cuman enggak lah like I don't think going abroad can change like Iya. how you Tergantung kita memang ngobrol sama siapa orangnya juga aja ya. sih iya. Oke, kok terakhir nih kok. Nilai-nilai kehidupan nih. Kan tadi udah kalau misalnya dari Ko Marco ya kalau Indo personality nggak jauh beda lah. Aduh, saya ditanya Kalau nilai kehidupan ya. buat orang-orang yang nonton atau buat calon student. Ini kalau maksudnya like harus gimana Iya. kalau Atau apa yang Ko Marco dapetin ketika Ko Marco di study overseas itu kayak gimana? maybe kalau socially I think you just keep an open mind like kita nggak like you know you don't know that you might relate with a person as much like it's never like for me it's never like it's never cultural, it's mostly just what we like I think you know. Jadi aku sama a lot of my coworkers or my peers like if we like the same thing like like that's enough for you to like relate I guess. Jadi kayak just when you're going out making friends like just keep an open mind like you never know. Tapi yeah it's mostly that sih I think if like I don't know what else to Oke, Ko Marco, thank you so much. yeah. Ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya buat ngebahas soal tips-tips kuliah di Melbourne. Oke, sip. Nah, untuk teman-teman Ngetlinkers, kita juga ada Overseas Education Exhibition pada 24 Januari 2026. Jangan lupa nanti teman-teman register, dan kalau misalnya teman-teman mau cari info seputar study overseas, teman-teman bisa cari di Instagram @linkconnects Kebonjeruk atau bisa langsung ke @linkconnects. Sekian dari episode pertama. Bye-bye.